your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word. Lay here beside me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Surya Fajriah SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Di sini saya akan melakukan praktek coaching, pra-observasi supervisi akademik dengan Bapak Nofrianda Fadila, guru matematika dari SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, kita kan sudah dijadwalkan ini ya Bapak ya, supervisi akademik yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti. Jadi Pak, sebelum kita supervisi akademik ini kan kita lakukan dulu yang namanya observasi ya Pak ya. Nih Pak, harapan Bapak setelah melakukan supervisi akademik nanti itu yang ingin Bapak capai itu apa sih harapan Bapak? Yang jelas harapan saya itu setelah dilaksanakan supervisi akademik ini adanya suatu peningkatan, ya baik itu terhadap saya ataupun secara mutu pendidikan secara umumnya, untuk bisa dikembangkan di pembelajaran selanjutnya. Berarti Bapak ingin meningkatkan kualitas diri dulu Pak ya? Ya yang pasti. otomatis nanti dari peningkatan kualitas diri kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Iya. Sekali Bapak, jadi untuk besok nih Pak rencana di hari Jumat Bapak mengajar materi apa nih? Besok saya akan mengajar materi kalau dari babnya itu yaitu fungsi dan pemodelannya. Kalau secara submaterinya itu adalah fungsi logaritma. Oh iya. Bisa nggak Bapak jelaskan sedikit kira-kira kemampuan anak-anak ini nanti bagaimana kemampuan dasar yang mereka miliki sebelum mereka belajar untuk materi tersebut Pak? Ya, kemampuan dasarnya anak-anak berarti harus mengetahui perpangkatan dulu. Oh iya. Atau eksponensial, karena dasar dari logaritma itu ya perpangkatan itu Berarti sendiri. mereka sudah pernah dapat nih Pak ya materi Sudah. eksponen ya. Sudah. Jadi untuk pembelajaran besok itu tujuan pembelajaran Bapak itu apa? Tujuan pembelajarannya besok itu adalah melalui pembelajaran discovery learning, diharapkan anak-anak itu mampu memahami fungsi logaritma dan menggambar grafik fungsi logaritma, dan mampu juga anak-anak itu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi logaritma secara mandiri. Berarti nanti Bapak akan gunakan model discovery learning ya? Ya. Oke. Jadi Pak, kira-kira nih, itu kan tadi tujuan yang dari materi pembelajaran Pak. Jadi untuk besok kira-kira pengembangan Bapak itu kira-kira yang ingin fokus sekali Bapak saya observasi untuk besok itu apa kira-kira? Untuk besok fokusnya itu adalah pembelajaran diferensiasi. Di sini akan ada 3 yaitu proses, konten, dan hasil. Produk berarti ya. Produk. Berarti Bapak besok itu ingin fokusnya yang diobservasi adalah bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran diferensiasi pada siswa Bapak besok ya. Ya. Kita buat ring angka nih Pak. Mhm. Dari angka 1 sampai dengan angka 10, kira-kira posisi Bapak sekarang ini untuk pembelajaran diferensiasi di angka berapa kira-kira gitu? Karena saya masih awam di pembelajaran ini, Bu, saya rasa masih di angka 5 lah. Kenapa ada angka 5 gitu? Ya, karena saya baru mengenal juga ini pembelajaran Karena ini diferensiasi. kurikulum merdeka ya. Kurikulum Merdeka. Jadi Bapak baru merasa diri Bapak masih di angka 5. Ya. Jadi kalau setelah pembelajaran besok itu angka cita-cita Bapak nih, di angka berapa? Harapan saya setelah pembelajaran besok ini setidaknya ada peningkatan lah, Bu. Iya. Kalau nggak dapat 8, 9 pun jadi, Bu. Nggak dapat 8, 9 pun jadi, nggak dapat Iya. 9, 8 pun jadi gitu Pak, Oh. terbalik Pak. Oke Pak, bagus sekali Pak ya. Terus untuk cita-cita Bapak tadi saya tangkapnya angka 9 nih, kan Iya. angka yang lumayan Pak ya. Iya. Jadi kira-kira untuk dapat tercapai nih harapan kita ini, strategi apa nih yang kira-kira akan Bapak gunakan? Besok saya akan menggunakan strategi pembelajaran discovery learning. Terus? Nanti akan diberikan suatu LKPD, anak-anak dari LKPD itu akan menemukan suatu konsep dasar dari fungsi logaritma itu sendiri. Berarti nanti kan Bapak kan fokusnya di diferensiasi ya ceritanya.
Di prosesnya itu diferensiasinya seperti apa kira-kira Pak? Karena kan apakah Bapak sudah mempersiapkannya gitu? Karena kan nanti kita diferensiasinya ada 3 kan? Iya. Ada yang proses, ada yang konten, ada yang hasil. Dari konten dulu nih yang sudah Bapak siapkan apa-apa saja? Apakah udah ada PPT-nya atau videonya gitu? Iya. Dari konten saya sudah menyediakan PPT, juga menyediakan gambar ya, gambar untuk materi anak-anak besok. Baik Pak, jadi strateginya sudah nampak jelas ya gitu ya. Iya. Jadi untuk besok nih persiapannya Bapak kira-kira sudah 100% siap? Untuk saat ini belum. Belum ya? Iya. Berarti masih ada yang belum optimal atau mungkin ada yang jadi kendala gitu? Jadi kendala mungkin waktu saja Bu ya. Insya Allah nanti malam akan saya selesaikan itu Bu. Gitu. Berarti masih banyak nih atau nggak terlalu banyak kali ya? Ya. Kira-kira apa nih yang belum optimal nih Pak? Yang belum selesai nih? Rencananya besok kan saya mau buat pretest nih Bu, menggunakan Kahoot. Kahoot. Kebetulan saya belum buat itu soal pretestnya. Soalnya. Jadi untuk menyelesaikan itu kira-kira Bapak perlu bantuan? Atau ada yang siapa Bapak mau ajak nih dalam menyusun soal pretest gitu? Ya kalau yang perlu saya ajak mungkin dari guru yang semapel lah Bu ya. Serumpun ya? Serumpun, supaya lebih nyambung lah nanti. Bagus. Jadi kapan nih kira-kira Bapak akan menyelesaikan nanti malam Pak ya? Ya karena besok akan dilaksanakan supervisinya Bu, maka kira-kira cukup waktunya Pak? Insya Allah cukup. Oh iya, kalau cukup nggak masalah. Jadi Pak, kita akan lihat besok nih ya. Iya. Jadi kata kunci yang tadi saya ambil adalah Bapak ingin saya observasi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan, kemudian dengan penggunaan strategi dari discovery learning tadi Pak ya. Iya. Semoga lancar untuk besok Pak ya. Iya. Tidak ada masalah atau apapun. Kita lihat semoga lancar-lancar aja lah. Sukses Pak untuk besok ya. Iya Bu. Terima kasih Pak untuk hari ini. Iya sama-sama. Demikianlah video percakapan praobservasi kami tadi antara saya dengan Pak Nofrianda. Jadi besok kami akan lanjutkan dengan penerapan dari supervisi akademiknya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Wajah, nah, Syarina apa kabar? Wajib. Berarti 5 Wajah ya, 1 orang ya. Oke, lebih bersemangat ya. Mari kita tarik nafas dulu ya. Tarik nafas dalam-dalam supaya nanti pembelajaran kita bisa lebih tenang ya. Oke, tarik nafas. Ya, lepaskan. Jangan dilepaskan melalui belakang ya. Tarik nafas dari hidung. Ya, keluarkan dari hidung. Trigonometri kan? Nah, hari ini kita membahas tentang fungsi logaritma. Nah, mana fungsi logaritma ini sering kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, Bapak ini memberi kalian kuis ya. Kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa HP kan. Seperti biasa coba dibuka aplikasi Kahoot IT. Bapak akan berikan kuis, beberapa kuis. Di kuis ini yaitu tentang pengetahuan dasar nanti sebelum kita masuk ke fungsi logaritma ya. Dimana kita pada waktu kelas 10 kemarin juga sudah mempelajari tentang logaritma dan beberapa sifat-sifat logaritma itu sendiri. Ya, ini sama kira yang benar ya. Lanjut. Nilai dari A log 1 3 Sudiani
Ya, girang. Ya, pastinya ya. Dari pertama. Ya. Ini kuis sebagai patokan dasar kita untuk mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Nanti di akhir pembelajaran kita juga akan melaksanakan suatu post-test atau ini namanya pretest. Memahami fungsi logaritma secara mandiri. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menggambar grafik fungsi logaritma. Ya, nanti kita akan menggambar grafik fungsi. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sifat-sifat fungsi logaritma secara mandiri. Yang lupa, nah ini gempa bumi ya kan? Nah, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, di sini ada manfaat logaritma. Nah, ini sangat banyak ya. Para astronom juga menggunakan ini berdasarkan logaritma untuk sumbu grafik dan diagram. Nah, ini juga ada untuk skala Richter ya. Nah, itu gambar yang tadi itu adalah gambar skala Richter untuk gempa bumi. Dan penggunaan lainnya ya. Nah, di sini bisa pertemuan penduduk, antropologi dan keuangan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi logaritma kebalikan dari fungsi eksponensial atau eksponen. Nah, di sini untuk menentukan grafik fungsi logaritma, bentuk umum fungsinya di sini adalah y sama dengan a log x. Nah, di mana nilai x-nya itu harus besar dari 0. Nah, itu yang ada pada soal pada kuis kalian tadi. Nah, itu syaratnya. Nah, dan ini adalah contoh fungsi logaritma ya, berbagai macam contoh fungsi logaritma. Nah, nanti pembelajaran kita akan membuat gambar ya, grafik dan menentukan titik-titik dari logaritma itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Bapak sudah menyediakan LKPD. Nanti di sini kalian akan bekerja bersama-sama menyelesaikan LKPD yang sudah Bapak berikan. Jika ada yang kurang jelas, nanti silakan panggil Bapak, tanya sama Bapak langsung ya. Oke. Kerja kalian itu Bapak tengok baik dari sikap, pengetahuan atau dari keterampilan. Nah, ini juga Bapak sudah menyediakan kertas karton. Nanti dibuat di sini juga ya. Dan perwakilan dari kelompok nanti akan mempresentasikannya. Ada bawa garisnya? Ada kan? Ya, di sini kita akan menggambar grafiknya ya. Iya, gambar grafik ya, kayak baru. Dikarenakan jika X bilangan bulat, maka hasilnya akan semakin besar. Kami dari perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan grafik yang kami buat. Kenapa grafiknya seperti ini? Yang di bagian X yang diketahui adalah 243 tidak diketahui. Nah, dan itu nanti akan kalian kerjakan di rumah ya, menggunakan apakah bebas ya, boleh menggunakan GeoGebra ataupun menggunakan video atau media lainnya. Nah,
Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Fungsi logaritma adalah fungsi yang paling banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menghitung skala seperti gempa bumi. Jadi fungsi logaritma 1,0 dan selalu berada di sebelah kanan bumi. Jika x bilangan bulat di logaritma, maka fungsi grafiknya itu fungsi naik. Dan jika x bilangan pecahan, maka grafiknya merupakan fungsi turun. Fungsi logaritma tidak pernah memotong fungsi y, tetapi akan selalu mendekati fungsi y. Ini cukup lengkap di itu sendiri, selalu berada di sebelah kanannya suku Y. Nggak pernah dia di sebelah kiri, ya. Itu beberapa kesimpulan yang sudah dijelaskan sama Nadia dan Bapak kuatkan lebih lanjut. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan membahas tentang fungsi rasional, ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita minggu depan. Kurang dan lebih Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Surya Pajiria SPD, guru SMA 2 Aceh Barat Daya, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya di sini ditemani oleh rekan senior saya, Bapak Nofrianda SPD, guru matematika di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, dan juga Ibu pengajar praktik saya, Ibu Firawati, yang menjadi pengajar praktik kami di program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi pasca observasi pada tahapan supervisi akademik dengan Bapak Nofrianda SPD. Selamat siang, Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, Bapak. Terima kasih sekali. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktu. Hari ini kita melakukan sesi pasca observasi setelah minggu lalu, Pak, ya, kita melakukan supervisi akademis. Jadi tahapan pertama yang saya ingin tanya sama Bapak, bagaimana nih, Pak? Perasaan Bapak dulu nih setelah disupervisi ini, apa sih yang Bapak rasakan begitu? Ya, perasaan saya tentunya senang, ya. Di sini saya cukup senang karena saya diobservasi atau disupervisi karena saya bisa meningkatkan, melihat juga apa-apa saja kekurangan saya dan bagaimana nanti saya bisa untuk meningkatkannya lagi. Berarti Bapak senang nih ceritanya setelah disupervisi, Pak, ya? Jadi menurut Bapak ini kemarin minggu lalu itu kan sudah saya masuk ke kelas Bapak dan Bapak mengajar gitu, ya. Dan saya ingat waktu itu Bapak mengatakan bahwa Bapak ingin fokus pada pengembangan kompetensi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kan? Menurut Bapak bagaimana nih proses pembelajaran hal itu? Bagaimana berjalannya itu? Bagaimana? Ya, pembelajarannya berjalan dengan aman, lancar dan terkendali, Bu. Walaupun ada beberapa kendala lah. Oh, jadi menurut Bapak sudah aman dan terkendali walaupun ada beberapa kendala, Pak, ya? Jadi apa nih kendalanya? Ya, kendalanya dalam pembelajaran itu ada beberapa siswa itu yang mungkin kurang aktif. Gitu, ya. Jadi kalau menurut Bapak kendala itu masih bisa nggak kita tangani gitu? Ya, makanya dalam pembelajaran itu ketika ada siswa yang kurang aktif, ya saya mendekati dan saya bimbing supaya anak itu bisa berperan lebih aktif seperti itu. Puaskah Bapak hari itu mengajar itu? Karena kan saya ingat nih loh, Pak, hari itu ketika observasi Bapak bilang begini sama saya, bahwa Bapak mempunyai harapan dari angka 1 sampai angka 10 Bapak ingin berada di angka 9 ya hari itu, Pak, ya, untuk pembelajaran diferensiasi. Menurut Bapak itu sudah tercapai belum? Ya, tentunya saya puas dan insya Allah tercapai. Tercapai, Bu. Tidak ada kendala lagi? Tidak ada kendala? Atau ada yang mau ditingkatkan lagi begitu? Ya, dari pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada
produk dan apa satu lagi Konten. ya, Ah, konten, ya. proses dan produk. Di sini mungkin yang ingin saya tingkatkan di bagian produknya, Bu. Oh, berarti mau peningkatan lagi yang diferensiasi itu khusus di diferensiasi produk ya. Ya. Menurut Bapak ini apa cara atau tips nih yang akan Bapak lakukan supaya kedepannya diferensi produk itu bisa Bapak capai lebih maksimal lagi? Ya, mungkin dalam pembelajarannya ini bisa saya tambahkan lagi beberapa tema supaya lebih banyak dan anak-anak mungkin bisa memilih ya sesuai dengan keinginannya sendiri, Bu. Oh begitu. Kalau dalam penerapan ke depan nih Pak, kira-kira Bapak perlu bantuan tidak? Ya, untuk ke depan mungkin saya perlu bantuan juga dari mungkin teman sejawat supaya agar bisa berkolaborasi baik itu dalam proses ataupun dalam perencanaannya. Jadi ke depan Bapak akan mengajak teman juga ya untuk Iya. berkolaborasi dalam perancangannya Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak, kan Bapak akan terapkan lagi hal yang tersebut supaya diferensiasi produk ini akan berjalan gitu. Ya, akan saya laksanakan mungkin di semester depan Bu ya, karena ini kan udah mau ujian Oh iya ya Pak ya. ini udah Kita mau sudah ujian. minggu-minggu terakhir ya. Iya. Berarti terima kasih Bapak. Saya rasa sudah maksimal sekali hari ini dan sesi coaching kita sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih. Demikianlah percakapan sesi pasca observasi saya dengan Bapak Nofriada SPD. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inside your bedroom, we stopped counting